Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Alla taf'al maf'alun maf'alun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Addo ya'addu addun wa ma'addun fahuwa addun wa dzaka ma'dudun. Addi la ta'addu ma'addun ma'addun. Wajila yaujal wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dzaka maujulun. Ijal la taujal maujulun maujulun. Jadi saya ibasu ya basan wa mai basan fahuwa ya bisun mai busun. Ibas la taibas mai basun mai basun. Khafa ya khafu khaufan wa makhafatan fahuwa khaifun wa dzaka makhufun. Khaf la takhaf makhafun makhafun. Haba ya habu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa dzaka mahibun. Tahab mahabun mahabun. Radiya yarda ridan wa mardatan fahuwa radin wa dzaka mardiyun. La tarda mardan mardan. Khasyiya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasin wa dzaka makhsiyun. Ikhsha la takhsha makhsan makhsan. Wadiya yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa dzaka maujiyun. Ija la taujan maujan maujan. Qawiya yaqwa quwwatan wa maqwan fahuwa qawiyun wa dzaka maqwiyun. Iqwa la taqwa maqwan maqwan. Qawiya yarwa rayyan wa marwan fahuwa rayyanun wa dzaka matriyun. Irwa la tarwa narwan marwan. Asima ya'sam isman wa ma'saman fahuwa asimun wa dzaka mahsumun. Isam la ta'sam ma'samun ma'samun. Ba'isa yab'asu bu'san wa mab'asan fahuwa ya'ibun wa dzaka mab'usun. Asla tab'as mab'asun mab'asun. Bariya yabra'u bara'atan wa mabra'an fahuwa bari'un wa dzaka mab'un. Ibra' la tabra' mabra'un mabra'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ada suaranya? Ada ya? Biasanya di-save. Nggak ada yang bawa ini ya, Facebook ya?
Fawaidu ay hadhihi fawaidu. Bermula ini itu faedah. La yajuzu tidak boleh. Apa hadful muakkadi? Apa membuang muakkad? Muakkad kemarin apa? Sesuatu yang dibuatkan. Bi fathil kafi, dengan membaca fathah kafnya, kaf pada lafaz al muakkadi. Tidak boleh membuang indal akhfashi, menurut Imam Akhfash. Wal Farisi, dan Imam Farisi. Wabani Janni dan Imam Ibnu Janni. Wasa'labi, dan Imam Sa'labi. Wa muwafaqihim, dan orang yang sepakat terhadap Imam Akhfash, Imam Farisi, Imam Ibnu Janni, dan Sa'labi. Wa huwa, hale bermula la yajuzu hasul muakkad. Al asahhu, atau wa huwa, hale bermula pendapat. Al asahhu itu pendapat yang paling asah. Di fawaid ini ada keterangan tidak diperbolehkan membuang muakkad. Pendapat ini didukung oleh Imam Akhfash, Imam Farisi, dan orang-orang yang setuju. Wajaza, dan memperbolehkan. Nah, itu kalau ada pendapat asam itu kali itu pasti ada pembandingnya. Wa ajaza, dan memperbolehkan pada hazful muakkad. Diartiin. Wa ajaza, dan memperbolehkan pada hazful muakkad. Al khalilu, siapa yang khalil? Wa Sibawaihi, dan Imam Sibawaihi. Jadi tulisannya wal Mazani. Wal Mazani, dan Imam Muzani. Wa Bani Tahirin, dan Wa Banu Tahirin, dan Imam Ibnu Tahir. Wa Banu Khurufin, dan Imam Ibnu Khuruf. Wa ja'alu, dan menjadikan siapa? Imam Ibnu Khalil, Imam Sibawai, Imam Mazani, wa Ibnu Tahir, wa Ibnu Khuruf minhu, dari ijazu, qaulahu, pada sabdanya Nabi Muhammad SAW.
Fasallu julusan ajma'ina. Fasallu maka sholatlah siapa kalian semua julusan dengan duduk ajma'ina ya semuanya apa a'yunukum ala anna ajma'in atas sesungguhnya lafaz ajma'in taukidun itu sebagai taukid li domiri mansubin terhadap domir yang dibaca nasab domir mansub. Wa anna taqdira dan sesungguhnya pentakdirannya ayyanakum ajma'ina itu apa ayyanakum ajma'ina. Nah, perbandingan dari tidak diperbolehkannya membuang muakkad itu adalah memperbolehkannya membuang muakkad, sesuatu yang ditauhidi. Lah, ulama-ulama yang memperbolehkan itu berlandaskan atas dasar sabdanya Nabi Muhammad, di mana sabdanya Nabi Fasallu julusan ajma'ina itu ada pembuangan jadi intinya di sini itu ada dua pendapat. Tetapi yang paling asal itu tidak boleh membuang muakkad. Wala yajuzu dan tidak boleh apa ayu fasila apa bahwasanya memisah atau apa bahwasanya dipisah bainal muakkadi di antara dikas bainal muakkidi di antara muakkid dikasril kafi dengan mengkasril kafnya wal muakkadi dan muakkad bifathiha dengan membaca fathah kafnya dipisah di imma dengan imma dikasril hamzati dengan mengkasrilkan hamzah. Jadi kalau setelah pembahasan apa boleh membuang muakkad, di sini penjelasan selanjutnya tidak boleh memisah antara muakkid dan muakkad, dipisah dengan imma. Khilafan ay khilafun khilafan, berbeda lil faroi terhadap imam faroi. Fa innahu maka sesungguhnya imam faroi ajaza itu memperbolehkan sama imam faroi.
Ajaza itu memperbolehkan siapa Imam Faro. Marortu biqaumika imma ajma'ina. Pada lafaz atau contoh marortu biqaumika imma ajma'ina. Au ba'dihim atau sebagian kaum. Marortu berjalan siapa saya, qaumika bertemu dengan kaummu, imma ajma'ina pada kalanya dia semuanya kaum, au ba'dihim atau sebagian kaum. Itu jadi di antara muakkad dan muakkid itu tidak boleh dipisah dengan imma. Ini pembahasan yang tadi itu kan muakkad ya. Kalau menurut pendapat yang pertama, muakkad itu tidak boleh dibuang ya. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan ya Imam Sibawe terus Imam Khalil itu memperbolehkan itu membuang muakkad. Tapi yang paling asoh adalah tidak boleh membuang muakkad. Muakkad itu sesuatu kita. Terus setelah pembahasan itu ada pembahasan tidak boleh memisahkan muakkad dengan imma. Muakkad dan muakkid itu dipisahkan dengan imma. Tetapi menurut Imam Al-Faro itu memperbolehkan pada contoh marotu biqaumika imma ajma'ina au ba'di. Marotu Yang muakkadnya mana? Marartu biqaumika ajma'i imma ajma'in. Muakkadnya mana? Kaum. Nah, kalau menurut hukum yang pertama itu mengatakan di antara muakkad dan muakkid itu tidak boleh dipisah dengan ya.
Paham ya? Asalnya. Tetapi menurut Imam Al-Faro, kalau pada contoh maror tu biqaumika imma ajma'ina au ba'dihim, itu diperbolehkan memisah antara muakkid dan muakkad. Itu ya. Simpel sih. Walayali, dan tidak boleh menyandingi al-amila pada amil apa syai'un sesuatu min al-fadhi ta'kidi dari lafaz-lafaz ta'kid. Wa huwa halai bermula al-fadhu ta'kid batin, itu sesuatu yang tetap ala halihi atas tingkahnya atau keadaannya al-fadhu ta'kid fit ta'kidi, di dalam mentaukidi. Illa jami'an, kecuali lafaz taukid jami'an, wa amatan, dan lafaz taukid amatan, mutlakon secara mutlak. Ayil ibtida'a, tegasnya di dalam permulaan, au ghairuhu, atau selain permulaan. Nah, itu yang dimaksud mutlakon. Mutlakon di sini ditafsiri setelah memisahkan antara muakkid dan muakkad dengan imam. Hukum selanjutnya ini tidak boleh dari lafaz-lafaz taukid ini menyandingi amil, kecuali lafaz jami'an dan amatan. Nah, diperbolehkannya ini secara mutlakon, secara mutlak, baik itu di ibtida ataupun selain ibtida. Fataqulu, maka berkata siapa kamu, jami'uhum, jami'uhum bermula seluruhnya kaum, wa amatuhum, dan tegasnya semuanya kaum, yatahaddatsuna, itu berbicara siapa, jami'uhum, wa marartu bi jami'ihim wa amatihim, wa marartu, dan berjalan siapa saya, di jami'ihim, dengan seluruhnya kaum, wa amatihim, dan tegasnya seluruhnya kaum. Wadzalika, dan bermula itu memperbolehkannya jami'an dan amatan secara mutlak,
biqillati isti'malihima, karena sedikit penggunaannya jami'an dan amatan fit tauqidi di dalam tauqid, fit tauqidi di dalam tauqid. Nih, lihat lagi nih. Jami'uhum wa amatuhum. Tadi nih, ingat-ingat nih, tidak boleh membuang. Yang pertama itu di dalam fawaid tauqid ini tidak boleh membuang muakkad. Yang kedua, tidak boleh memisahkan muakkid dan muakkad dengan ima. Yang ketiga, itu tidak boleh dari lafaz-lafaz tauqid itu menyandingi amil, ya, kecuali jami'an dan amatan secara mutlak, baik itu di dalam permulaan ataupun selain permulaan. Seperti contohnya di permulaan itu ya di dalam ibtida, ya. Amil ibtida apa? Apa? Ya, masuk kata mudah. Jami'uhum, nah ini kan menyandingi amil ibtida. Di permulaan itu boleh menggunakan lafaz jami'uhum atau amatuhum, ya tahat dasuna, tuh diperbolehkan jami'uhum atau amatuhum, diperbolehkan. Kalau ini yang di permulaan, ini yang di selain permulaan. Marotu jami. Marartu bi jami'ihim au amatihim. Dia bersandingan dengan amil apa? Hah? Ya mubtada. Ini kan mubtada, itu yang merofakan itu kan amil ibtida. Ini amilnya apa? Hah? Iya, huruf J. Ma'mulnya ini lah, majrur. Berarti jami'ihim ini menyandingi amil, tapi bukan di permulaan. Paham ya? Nah, ini boleh menyandingi seperti ini. Alfadut tauqid itu secara mutlak hanya jami'an dan amatan. Paham ya? Ya kalau dipikir mah paham. Kalau nggak mikir mah mau jelasin juga nggak bakal paham.
Wa illa kullun, dan kecuali kullun, wa killa dan kila, wa kilta dan kilta. Fil ibtidai itu di dalam ibtida, permulaan. Bikasroti sebab banyak, ai bikasroti istimalihi. Nah, kalau misalkan kulun, kila dan kilta itu hanya di permulaan kalam, ya boleh menyandingi a. Karena apa? Karena banyak penggunaannya. Salah satu contohnya ini di surat Maryam. Wa kulhum atihi yaumal qiyamati farada. Nah, itu mahalu syahidnya itu wa kulluhum. Ya. Mahalu syahidnya itu wa kulluhum. Wa an ba'dil Arabi, dan dari sebagian orang Arab, kilahuma bermula lafaz kilahuma, balighoni itu lafaz yang balik keduanya. Balik itu apa nih maksudnya balik? Hah? Menggunakan alfadut taukid itu kullu, itu hanya di permulaan kalam itu karena kebanyakan. Wa fit tanzili, dan di dalam Al-Qur'an, kiltal jannataini atat ukuluha. Di surat apa ini? Apa? Al-Kahfi kan? Al-Kahfi ya seperti ini. Nah, pada lafaz kiltal jannataini itu kan alfadut taukid dipergunakan di awal kalimat, di ibtida, di permulaan kalam. Oleh sebab itu secara keseluruhan lafaz taukid boleh menyandingi amil itu ada dua kategori, secara mutlak dan secara apa? Tidak mutlak. Secara mutlak, yang dimaksud mutlak di sini ail ibtida wa goy rohu. Secara mutlak itu bisa dipergunakan di awal kalimat ataupun di selain awal kalimat, yaitu di pertengahan. Itu hanya alfadut taukid yang bisa digunakan hanya jami'an dan amatan. Kalau yang kullu kila kilta ini hanya bisa dipergunakan di permulaan kalam karena banyaknya pengguna. Seperti itu. Jadi likil istiqmalihim atau bikasrot istiqmalihim itu ya ilat dari penggunaan alfadut taukid yang menyandingi amil. Waqala ar-raji,
kiltahuma qad koronat bizaidatun. Tuh bandnya kiltahuma qad koronat bizaidatun. Itu kalau misalkan identiknya ngawakin itu kan kalau banyaknya penggunaan kasrotus stigmal itu biasanya dikasih contohnya itu ayat ya, ayat di sini sampai dikasih contoh itu ayat, dikasih syair, itu berarti menunjukkan kasrotus stigmal. Biasanya kalau yang contohnya itu berupa syairan identiknya itu sedikit penggunaan itu di identiknya, tapi tidak bisa soalnya kan di awal kan dijelaskan seperti itu. Ini Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Alenia selanjutnya dilanjutkan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.